Umum KPU RI akan menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR untuk membahas soal kota kosong, khususnya opsi pilkada ulang. KPU mempertimbangkan lagi opsi pilkada ulang apabila ada kota kosong yang menang di daerah bercalon tunggal. Menurut Ketua KPU Muhammad Afifuddin, KPU mengusulkan agar pilkada ulang bisa digelar 1 tahun setelah kemenangan kota kosong tanpa harus menunda. Di beberapa daerah ternyata dimenangkan oleh kota kosong, Nanda. Selamat sore, Widop dan juga saudara. Untuk RDP Komisi 2 dengan KPU tampaknya ini masih belum dimulai karena menurut agenda ini akan dilakukan sekitar pukul 3 sore, tapi kita masih menunggu. Nah, tadi kami sempat mewawancarai Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia terkait dengan sekiranya apa yang kemudian akan dibahas dalam RDP dengan KPU RI hari ini. Tentu ini terkait menanggapi fenomena kota kosong, bagaimana kemudian landasan hukum yang akan mengatur itu semua jika kota kosong menang melawan calon tunggal. Karena sebagai informasi di sini Maidop, dari 43 daerah setingkat kabupaten dan kota, 41 daerah ini hanya memiliki pasangan calon tunggal saja. Artinya ini menjadi perhatian juga khususnya dari KPU tentu dan juga pemerintah DPR untuk menanggapi hal ini. Nah, yang menjadi harapan tadi kalau kami kutip apa yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia, yang pertama sebenarnya ini sama dengan harapan dari KPU RI bahwa pilkada ulang ini bisa dilakukan secepat mungkin atau 1 tahun setelahnya, yakni di tahun 2025. Namun karena ada mekanisme, ada aturan yang mengikat bahwa ada opsi bahwa untuk pilkada ulang ini dilakukan 5 tahun setelahnya atau di tahun 2029, ini akan dibahas di RDP hari ini Komisi 2 dengan KPU RI. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme jika memang kota kosong ini menang melawan calon tunggal. Nah, yang perlu disampaikan di sini ada beberapa hal, Mbak Ida dan juga saudara. Yang pertama, jika pasangan calon tunggal ini tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah 50% suara sah, artinya yang akan maju untuk memimpin daerah tersebut adalah PJ sementara atau PJ yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa opsi melihat dari aturan-aturan yang ada, yakni di opsi pilkada ulang pasal 58D ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini akan membahas terkait dengan pemilihan ulang serentak atau pilkada ulang ini akan delegasikan atau dipercaya oleh KPU RI akan menyelenggarakannya. Kemudian KPU RI hari ini melalui RDP-nya dengan Komisi 2 adalah meminta konsultasi. Karena dalam pasal tersebut ini juga mengatur bagaimana mekanisme pilkada ulang tersebut. Setidaknya ada 2 opsi. Yang pertama, opsi pilkada ulang dilakukan secepatnya 1 tahun setelahnya atau pemilihan terakhir atau tepatnya di tahun ini, yakni di tahun 2025 artinya, atau mengikuti opsi ada aturan juga yang mengikat yang mengatur di sini bahwa pilkada ulang dilakukan setelah atau 5 tahun nantinya di tahun 2029. Nah, ini yang akan dikonsultasi, akan dibicarakan di RDP dengan Komisi 2 bersama dengan KPU hari ini. Nah, yang tadi kami kutip dari Ahmad Doli selaku Ketua Komisi 2 DPR RI adalah ini menjadi hal yang benar-benar harus sesegera mungkin dirampungkan. Artinya kita akan mengetahui bagaimana landasan hukum yang akan dipilih, apakah ada 2 skenario, artinya di sini Madam dan juga saudara, apakah pilkada ulang ini akan dilakukan secepatnya 1 tahun setelahnya atau di tahun 2025 sesuai dengan harapan Komisi 2 dan juga KPU RI, ataupun mengikuti dari opsi yang tadi pilkada ini akan dilakukan serentak 5 tahun setelahnya. Tapi kalau mengikuti pilkada ulang di 5 tahun setelahnya atau di tahun 2029, ini artinya daerah tersebut akan dipimpin oleh PJ atau pejabat sementara. Ini yang menjadi spekulasi ataupun kekhawatiran karena dirasa PJ ini tidak terlalu mendalami daerah tersebut, maka ini akan juga menjadi pembahasan di RDP hari ini. Nah, kalau kita mengingat sebenarnya Maidop apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU untuk menangani hal ini, adanya pilkada pendaftaran tambahan waktu untuk di 43 daerah tersebut, yakni dibuka tanggal 2 sampai dengan 4 September kemarin. Tapi artinya masih sama, dan apakah
landasan hukum ini akan mempercepat pilkada serentak ataupun tidak, kita akan tunggu dan kita cermati di RDP yang akan diselenggarakan hari ini, Maido. Rapatnya belum dimulai tapi artinya aturannya harus jelas, terutama nanti nasib daerah apabila nanti pilkada paslon tunggal melawan kota kosong ini akan dimenangkan oleh kota kosong. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.